Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan gerontik untuk lansia dalam kelompok ya. Jadi bukan pada individu tapi pada kelompok. Ya, jadi terkait dengan format pengkajian data dasar lansia, ini sama dengan format pengkajian pada lansia secara individu, tapi dalam pengumpulan data atau rekapitulasinya yang lebih dititik beratkan ya. Jadi terkait distribusi lansia berdasarkan usia sama ya, ada middle age, elderly, old, very old. Kemudian distribusi lansia berdasarkan jenis kelamin. Kemudian distribusi lansia berdasarkan lama tinggal di panti. Ini dititik beratkan biasanya di panti kalau lansia pada kelompok. Jadi seperti ini dalam merekapnya ya. Jadi di sini adalah distribusi lansia berdasarkan usia. Ini ya, secara pada lansia berdasarkan usia. Jadi rentang umurnya mungkin kita klasifikasikan dari usia 60 sampai 74 tahun, kemudian 75 tahun sampai 90 tahun, kemudian 90 tahun ke atas. Nah, mungkin saat kita ketemui di panti Breda, ini mungkin totalnya 10 ya. Kita anggap saja 10 lansia, di mana terdapat 4 lansia yang berada di rentang 60 sampai 74 tahun dan terdapat 6 lansia yang berada di antara 75 sampai 90 tahun. Nah, kemudian dari jumlah masing-masing ini dipersentasekan. Jadi kalau 4 lansia, nah, ini kita persentasekan 4/10 ya. Jadi sekitar 40%. Sedangkan yang di antara 75 sampai 90 tahun di sini ada 6 lansia. Ini kita persentasekan juga menjadi 60%. Nah, sedangkan yang di atas 90 tahun tidak ada, jadi 0%. Sehingga ketika kita jumlahkan antara 40% dan 60% ini jumlahnya 100%. Nah, mungkin dalam klasifikasinya berdasarkan jenis kelamin ini kita anggap saja mungkin di suatu ruangan atau di suatu ruangan di dalam panti itu terdapat 10 lansia yang perempuan semua, maka tertulis persentasenya 100%. Kemudian distribusi lansia berdasarkan keluhan. Nah, jadi kita mendata ya, keluhan apa saja yang kita dapatkan pada saat kita mengkaji masing-masing lansia. Misalnya pegal linu, tidak ada yang mengeluhkan pegal linu sehingga jumlahnya 0 dan persentasenya 0. Kemudian pusing, anggaplah yang mengalami keluhan pusing ini terdapat 5 lansia sehingga persentasenya 50% dari total 10 lansia itu tadi ya. Kemudian batuk, ternyata tidak ada yang mengeluhkan batuk, maka jumlahnya 0%. Kemudian ada 1 lansia yang mengeluhkan badannya terasa lemah, jadi 10%. Kemudian ada 3 orang yang mengaku sulit berdiri dan berjalan, maka ditulis 30%. Kemudian 2 orang lainnya ternyata tidak mengeluhkan apa-apa, sehingga 20% tidak ada keluhan. Nah, ketika ini dijumlahkan akan menjadi 100%. Kemudian distribusi lansia berdasarkan gaya hidup. Nah, dalam panti tersebut ya, mungkin dalam pada satu orang ini suka makan manis dan suka makan asin. Nah, itu maka kita menghitungnya
dalam jumlah ini langsung dibagi per 10 ya. Misal karena di sana perempuan ya, jadi di panti berada di suatu ruangan tersebut tidak ada yang merokok karena perempuan semua, sehingga jumlahnya 0 ya, persentasenya 0%. Kemudian minum kopi ya, mungkin karena perempuan semua juga tidak gemar mengkonsumsi kopi, sehingga jumlahnya 0% ya. Kemudian dari 10 lansia yang suka mengkonsumsi manis-manis, nah mungkin kita dapatkan sekitar 5 lansia, sehingga langsung 5/10 kali 100%, terdapat 50%. Kemudian konsumsi asin, mungkin dalam satu ruangan tersebut yang suka mengkonsumsi asin ada 3 orang, sehingga 30%. Kemudian konsumsi tinggi purin, yang suka makan jeroan-jeroan ada 1 lansia, sehingga 10%. Kemudian mengkonsumsi lemak, yang suka mengkonsumsi lemak 1 orang, jadi 10%. Alkohol, tidak ada yang mengkonsumsi alkohol. Kemudian konsumsi obat-obatan, mungkin karena sudah lansia ya, sudah sepuh, sehingga seluruhnya mengkonsumsi obat-obatan, sehingga terdapat 10 lansia dan tertulis persentasenya yaitu 100%. Kemudian alergi, tidak ada yang mengaku memiliki alergi, sehingga 0. Nah, bukan berarti ini dijumlah akan menjadi 200%, tidak ya. Jadi kalau yang tadi itu adalah keseluruhan, sedangkan kalau yang ini kita hitungnya per item. Jadi merokok berapa persennya itu, jadi bukan di satu lansia memiliki satu gaya hidup, tidak. Bisa jadi di sini satu lansia suka minum manis, suka makan asin, kemudian juga suka jeroan, juga suka makan makanan yang berlemak. Nah, jadinya ini hitungannya ada 1 orang yang sama, ini 1, kemudian di sini 1 dan ini 1. Bisa jadi ini beririsan ya. Kemudian distribusi lansia berdasarkan tingkat pengetahuan. Ini hitungannya seperti tadi ya, jadi kita ke samping bukan ke bawah, karena jika kita menjumlahkannya maka akan lebih dari 100%. Ini ketika mengkaji dari 10 lansia tersebut, ternyata yang mengerti tentang penyakit yang dideritanya masing-masing ini ada 6 lansia, maka tertulis 60%. Kemudian dari 10 orang itu yang tahu penyebab penyakitnya itu ada 4 lansia, maka tertulis 40%. Sedangkan yang 6 lansia tidak tahu apa sih penyebab dari penyakit yang dideritanya. Kemudian 9 lansia ini bisa menceritakan tentang tanda dan gejala saat penyakit itu muncul, maka tertulis 90%. Kemudian terdapat 6 lansia ini yang tahu bisa cara melakukan perawatan pada kondisinya, sehingga tertulis 60%. Kemudian dari 10 lansia tersebut terdapat 2 orang yang tahu tentang pencegahannya, tertulis 20%. Nah, kemudian yang tidak terkaji tidak ada. Mungkin tidak terkaji ini terkait dengan mungkin bisa jadi gangguan verbal ya, mengalami stroke, kemudian bicaranya mungkin kurang jelas sehingga si perawatnya kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh pasiennya. Kemudian bisa jadi juga si pasien mengalami atau si lansia mengalami penurunan kesadaran sehingga tidak dapat terkaji. Nah, ini bukan berarti persentase ini dijumlahkan ke bawah, bukan ya. Jadi kita arahnya ke samping.
Kemudian distribusi lansia berdasarkan tingkat kemandirian. Nah, kalau tingkat kemandirian pasti satu orang memiliki satu tingkat kemandirian. Jadi tidak mungkin satu orang kadang-kadang mandiri, kadang-kadang perlu bantuan dalam beberapa aktivitas, itu tidak bisa. Jadi itu dianggap sebagai memerlukan bantuan pada beberapa aktivitas, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan pengkajian pada lansia, didapatkan satu lansia ini memerlukan bantuan pada beberapa aktivitas ADL-nya. Kemudian 8 lansia ini memerlukan bantuan minimal atau ringan ya, atau ketergantungan sebagian. Kemudian satu lansia ini mandiri, dia benar-benar mandiri, bisa melakukan semua aktivitasnya secara mandiri. Nah, tertulislah 10%. Nah, sehingga ini jika kita jumlahkan adalah 100%. Kemudian distribusi lansia berdasarkan penggunaan alat bantu. Nah, di sini juga tidak mungkin satu lansia ini menggunakan alat bantu yang kadang-kadang ini. Nah, seperti itu. Jadi kita spesifikkan saja langsung tanpa bantuan. Ternyata terdapat 2 lansia yang tanpa bantuan, seperti itu, sehingga tertulis 20%. Kemudian kursi roda, ternyata ada 3 lansia yang menggunakan kursi roda. Kemudian tongkat, ternyata ada 5 lansia yang menggunakan alat bantu tongkat, sehingga tertulis 50%. Kemudian bed rest, ada 1 orang yang mengalami bed rest sehingga tidak bisa melakukan mobilitasnya terbatas ya. Kemudian distribusi lansia berdasarkan nutrisi dan metabolik. Nah, jadi poin-poin ini ya, item-item ini distribusi lansia berdasarkan apa, distribusi lansia berdasarkan apa, itu kita mengacu pada form pengkajian lansia. Kita merekapnya ya. Di sini berdasarkan nutrisi dan metabolik. Ya, ini perihal ini tidak bisa kita jumlahkan ke bawah, sehingga ketika kita jumlahkan ke bawah maka akan lebih dari 100%, karena pada satu lansia bisa jadi memiliki pantangan makanan, kemudian juga sukar menelan, kemudian juga memakai gigi palsu. Jadi satu lansia bisa mengalami 3 perihal ini bisa jadi, atau mungkin cuma satu, cuman nafsu makannya baik, sudah gitu saja, yang lainnya tidak ada masalah, maka ya bisa jadi seperti itu. Jadi ini tidak pasti satu lansia masuk ke satu hal ini, tidak bisa kita pastikan. Nah, dari 10 lansia kita dapatkan 8 orang mempunyai pantangan makanan. Kemudian 8 orang sedang melaksanakan program diet. Nah, diet ini bukan berarti diet untuk untuk menurunkan berat badan, bukan ya. Yang dimaksud diet di sini adalah menata menu makanannya untuk program kesehatan. Kemudian 8 lansia kita temui nafsu makannya baik. Kemudian ada 1 lansia ini sukar menelan. Kemudian ada 2 lansia dari 10 lansia ini memakai gigi palsu. Kemudian 4 lansia yang membiarkan giginya ompong ya, jadi tidak menggunakan gigi palsu. Kemudian bisa jadi gini ya, jadi giginya ompong kemudian menggunakan gigi palsu. Ini maka ditulis di sini 2.
Kemudian 2 lansia dari 10 lansia ini mengkonsumsi air 1-2 liter. Kemudian tidak ada lansia yang memiliki riwayat masalah penyembuhan kulit. Nah, jadi ini bukan dijumlahkan ke bawah ya. Jadi kita ke samping langsung 8 dari 10. 8 dari 10 lansia, 8 dari 10 lansia, seperti itu. Kemudian dilanjutkan yaitu distribusi lansia berdasarkan determinan nutrisi. Jadi ada form ya, form terkait determinan nutrisinya, kemudian kita klasifikasikan. Ternyata yang masuk ke karakteristik nutrisinya baik atau good ini ada 7 lansia. Kemudian yang memiliki ini moderate nutritional risk atau resiko nutrisi sedang ada 2 lansia. Kemudian dari 10 lansia ini terdapat 1 orang lansia yang mengalami resiko nutrisi, resiko tinggi perubahan nutrisi. Nah, ini kalau dijumlah bisa jadi 100% karena tidak mungkin 1 lansia mendapatkan 2 hal dalam hal ini. Pasti mengacu pada 1 item, misal good atau mungkin moderate atau mungkin high nutritional risk. Kemudian distribusi lansia berdasarkan eliminasi. Kita data ternyata ada 9 lansia yang memiliki kebiasaan BAB dalam batas normal, rutin tiap hari ya, dengan konsistensi juga normal. Kemudian ada 9 lansia yang pola BAB-nya dalam batas normal. Kemudian ada 10 lansia yang tidak menggunakan kolostomi, jadi semua tidak berkolostomi. Kemudian 8 lansia kebiasaan BAK dalam batas normal. Kemudian 10 lansia warna urin dalam batas normal. Nah, ini persentasenya. Kemudian distribusi lansia berdasarkan tidur aktivitas. Hanya ada 2 klasifikasi ya, antara kebiasaan tidur yang baik atau tidak ada masalah tidur. Mungkin merasa tidurnya juga kurang baik, tapi dia tidak merasakan itu sebuah masalah, bisa. Dan seterusnya ya, dan seterusnya ini nanti bisa dilanjutkan sendiri terkait dengan form pengkajian lansia secara individu, bisa direkap. Kemudian diagnosa keperawatan gerontik, tadi pengkajian, sekarang diagnosanya. Ya, ada 2 kategori diagnosa keperawatan pada gerontik. Jadi ada masalah atau diagnosa aktual dan ada diagnosa resiko. Nah, kalau aktual ini contohnya gangguan aktivitas fisik, ada lanjutannya ya. Gangguan aktivitas fisik pada kelompok lansia di panti Breda berhubungan dengan bla 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 bla. Jadi ini sesuai dengan penulisan pada Nanda. Kemudian jika resiko, maka resiko misalnya trauma fisik lansia pada kelompok lansia di RT2 berhubungan dengan bla 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 bla. Nah, ini contoh penulisan diagnosa keperawatan di panti Breda, jadi juga ditulis ya. Pada kelompok lansia misal di ruang apa di panti Breda. Kemudian kalau ini contoh diagnosa keperawatan yang terdapat di lingkungan masyarakat ya, ini di RT 2 contohnya. Terkait dengan bagaimana cara memilih
diagnosa keperawatan yang utama, ya, nanti kita akan bahas. Di sini kita masuk ke perencanaan ya. Perencanaan kita misalkan nyeri akut, ini pada lansia di Panti Breda. Jadi nyeri akut pada kelompok lansia di Panti Breda berhubungan dengan apa? Kita tetap menuliskan data subjektif ya, dan data objektifnya. Ini contohnya data subjektif. 5 orang klien mengatakan bahwa sering merasakan pusing. Jadi kapan kita mengambil masalah ini? Ini ketika kita memiliki data-data pendukungnya. Kapan kita mengangkat masalah ini? Ketika kita memiliki data-data pendukungnya juga. Kapan kita mengangkat ini? Ketika kita memiliki data pendukungnya. Nah, data pendukungnya apa? Jumlah klien yang mengarah ke diagnosa tersebut beserta dengan keluhannya dari hasil pengkajian kita. Ya, ini contohnya jika nyeri akut ya. Misalnya 5 orang klien mengatakan bahwa sering merasakan pusing atau nyeri kepala setiap kali tekanan darahnya meningkat. Nah, mungkin bisa jadi 5 orang ini hipertensi ya. Hipertensi, kemudian mengatakan nyeri pada kepala. Nah, sifat nyerinya, nah ini kita jabarkan dari 5 orang ini. Kalau misal Nyonya K, P-nya apa ya, karena kan penyakit hipertensinya ini ya berhubungan dengan ini ya, nyeri kepalanya. Ini setiap kali tekanan darahnya meningkat. Jadi provoknya yaitu perjalanan penyakit hipertensi. Kemudian Ki ya, kualitasnya bagaimana? Berat, cekot-cekot. Nah, kalau Nyonya S ini seperti ditusuk-tusuk. Kemudian regionya di mana? Di kepala sampai tengkuk, sama kepala sampai tengkuk. Kemudian S-nya skalanya ini 4, sedangkan ini mengatakan 2. Kemudian waktunya ya, klien pertama mengatakan sewaktu-waktu, sama ini juga sewaktu-waktu. Nah, ini dijabarkan sampai 5 lansia, 5 orang klien ini. Jika ada data objektifnya bisa ditambahkan data objektif. Nah, kemudian dengan demikian harus diberikan intervensi apa? Dilakukan BHSP di awal-awal. Kemudian ini bisa mengacu pada NIC ya. Kalau diagnosanya tadi mengacu pada Nanda, intervensinya mengacu pada NIC. Nah, ini misal contohnya bisa melakukan monitor TTV ya terkait dengan ini ya, hipertensinya ini dan keluhan utama. Kemudian memonitor nyerinya, mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam, mengajarkan teknik relaksasi otot progresif, melakukan penyuluhan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana sih cara menyusun, cara mana diagnosa yang harus kita utamakan, yang kita prioritaskan. Nah, ini ada perumusannya. Jadi misal tadi ada nyeri akut, kemudian muncul juga resiko jatuh, ada muncul juga gangguan mobilitas fisik dari data pengkajian yang kita dapatkan. Nah, ini ada kolom terkait perhatian masyarakat, poin prevalensinya, tingkat bahayanya, dan kemungkinan untuk dikelola. Ini skornya antara 1 sampai 4 ya. Semakin penting maka nilainya semakin besar. Jadi perhatian masyarakatnya semakin seperti apa, poin prevalensinya semakin bagaimana, tingkat bahayanya semakin
bagaimana dan kemungkinan untuk dikelolanya semakin mudah atau semakin sulit ya. Skor yang diperoleh nantinya ini akan dikalikan ke kanan. Jadi ini 3 kali 4 kali 3 kali 4. Jadi skor perhatian masyarakat dikali dengan skor poin prevalensi dikalikan skor tingkat bahaya dikalikan skor kemungkinan untuk dikelola, maka akan muncul nilai total. Nih nilai totalnya. Prioritasnya yaitu nilainya yang tertinggi. Prioritas masalah berdasarkan urutan perolehan skor. Jadi semakin tinggi nilainya maka itu yang menjadi prioritas utama. Ya, tadi kita membahas tentang perencanaan atau prioritas masalah. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, untuk implementasinya kita lakukan secara berkelompok ya. Jadi tidak dilakukan implementasi secara sendiri-sendiri tapi berkelompok. Kemudian masuk ke evaluasi. Di sini kita contohkan nyeri akut tadi. Jadi selain evaluasinya seperti apa, kita harus punya indikator keberhasilannya dulu. Pada awalnya kita mentargetkan ya, targetnya yaitu turun 3 skala sebanyak 50% dari jumlah awal 10 lansia. Jadi misal 10 lansia ini mengalami nyeri semua ya, mengalami nyeri semua, berarti paling enggak 5 lansia ini bisa turun 3 skala. Ternyata hasil dari evaluasi, skala nyeri turun 3 skala sebanyak 70%. Nah, ini kan lebih dari target awal. Yang awalnya kita targetkan 5 lansia yang mengalami penurunan nyeri. Ternyata ada 7 lansia yang mengalami penurunan nyeri dari 10 lansia yang mengalami nyeri. Nah, ini berarti intervensi kita dikatakan berhasil. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.